Halo semuanya, ya, kita berjumpa kembali di channel pembelajaran Basic Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan saat ini kita akan belajar mengenai saat ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan tentang aplikasi hukum Gauss untuk bidang datar simetri. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori bagaimana hukum Gauss dapat menentukan. Jadi dengan hukum Gauss kita menentukan medan listrik pada bidang datar yang simetri, khususnya pada lembaran yang non konduktor ya. Nah, saat ini kita akan lihat contoh soal dan pembahasan supaya kita bisa lebih memahami ya materi yang sudah saya ajarkan pada video sebelumnya. Baik, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, kita akan membahas soal ini ya teman-teman. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ditunjukkan dua buah plat non-konduktor bermuatan yang saling didekatkan secara paralel. Jadi di gambar kita bisa lihat ini ada dua buah plat yang non-konduktor, katakanlah plastik. Nah, yang bermuatan, jadi satu plat bermuatan positif dan plat yang lain itu bermuatan negatif. Kemudian saling didekatkan secara paralel ya, satu sama lain. Nah, untuk plat yang bermuatan positif, rapat muatannya itu adalah 6,8 mikrokolom per meter kuadrat. Dan plat yang bermuatan negatif, rapat muatannya 4,3 mikrokolom per meter kuadrat. Nah, tentukanlah besar medan listrik di bagian kiri, tengah, dan kanan ya. Jadi kita akan menentukan medan listrik di bagian kiri. Jadi medan listrik di bagian kiri maksudnya di sini ya teman-teman. Kemudian di bagian tengah di antara, lalu E yang ada di sini berapa, dan di bagian kanan yang terakhir E yang ada di bagian kanan. Nah, kita akan tentukan medan listrik di ketiga bagian ini ya. Nah, jadi kita akan coba jawab soal ini ya teman-teman. Baik, yang pertama kita akan menentukan medan listrik di bagian kiri plat ya. Ya, jadi kita akan menentukan medan listrik di bagian kiri plat ya. Jadi saya gambarkan. Jadi ini platnya yang di sini ini bermuatan positif, yang plat plastik ya, yang non konduktor. Kemudian yang ini bermuatan negatif ya. Nah, jadi yang pertama kita akan tentukan medan listrik di bagian kiri plat. Nah, jadi medan listrik di bagian kiri plat yang dihasilkan oleh plat yang bermuatan positif itu arahnya menjauhi plat ya. Jadi arahnya ke sini ya teman-teman. Jadi menjauhi plat. Nah, ini medan listrik yang dihasilkan oleh plat yang positif. Nah, kemudian medan listrik yang dihasilkan oleh plat yang bermuatan negatif di bagian kiri plat itu arahnya seperti ini ya. Jadi menuju ke plat negatif. Nah, ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh plat negatif di bagian kiri sini. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata medan listrik yang dihasilkan oleh plat positif dan plat negatif itu arahnya saling berlawanan ya. Nah, berarti medan listrik total di bagian kiri plat, jadi E totalnya itu sama dengan, nah di sini yang medan listrik yang negatif itu ke arah kanan ya. Nah, untuk yang positif ke arah kiri. Nah, kita ambil patokan ke arah kanan itu positif, ke arah kiri itu negatif. Berarti di sini E yang negatif kemudian kurang dengan E yang positif. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh plat negatif dikurangi dengan medan listrik yang dihasilkan oleh plat yang positif ya. Jadi yang medan listrik yang ke arah kanan oleh plat negatif kurang dengan
medan listrik yang dihasilkan oleh plat positif ke arah kiri. Jadi sekali lagi, untuk yang ke kanan kita ambil positif, yang ke kiri kita ambil negatif. Nah, maka ini akan jadi sama dengan, nah berarti kita harus tentukan dulu medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing plat ya. Nah, untuk medan listrik oleh plat positif itu nilainya sama dengan, nah di video saya tentang medan listrik oleh plat yang non konduktor itu kita sudah peroleh rumusnya, yaitu adalah sigma per 2 epsilon 0 ya. Jadi ini rumusnya, jadi sigma per 2 epsilon 0, maka ini sama dengan, nah jadi rapat muatan untuk yang bermuatan positif 6,8 mikrokolom ya, berarti 6,8 kali 10 pangkat minus 6 ya, 6,8 mikrokolom bahagi dengan 2 kali epsilon 0, berarti ini 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Dari sini kita peroleh bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh plat bermuatan positif adalah 3,84 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Baik, jadi medan listrik oleh plat bermuatan positif itu nilainya 3,84 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Nah, kemudian untuk yang muatan negatif berarti kita gunakan rumus yang sama ya, berarti untuk medan listrik oleh plat yang bermuatan negatif sama dengan ya sigma per 2 epsilon 0. Nah, ini sama dengan ya, ini kita peroleh, jadi untuk muatan negatif ya, kita lihat rapat muatan untuk muatan negatif itu adalah 4,3 mikrokolom ya per meter kuadrat, berarti ini 4,3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan hasil yang kita peroleh adalah 2,43 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Jadi untuk yang muatan positif nilainya 3,84 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, sementara untuk yang muatan negatif adalah 2,43 kali 10 pangkat 5. Maka E totalnya kita peroleh di bagian kiri plat. Jadi E totalnya itu sama dengan E oleh plat negatif kurang E oleh plat positif, berarti sama dengan 2,43 kali 10 pangkat 5 kurang dengan yang ini ya 3,84 ya, kurang 3,84 kali 10 pangkat 5. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini negatif ya, jadi E totalnya sama dengan negatif, jadi 2,43 kali 10 pangkat 5 kurang 3,84 kali 10 pangkat 5, nilainya adalah negatif 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Baik, jadi medan listrik total di sebelah kiri ini ya teman-teman, di bagian kiri itu negatif 1,4 kali 10 pangkat 5 ya. Tanda negatif ini itu menunjukkan arahnya ya. Sekali lagi teman-teman, tanda negatif itu menunjukkan arahnya, berarti medan listrik total di bagian kiri sini teman-teman itu karena nilainya negatif berarti dia ke arah kiri ya. Berarti di sini medan listrik total yang dihasilkan. Nah, ini E totalnya. Jadi E totalnya itu ke arah kiri ya untuk di bagian kiri plat ya, karena nilainya karena hasilnya kita peroleh negatif, jadi negatif itu menunjukkan arahnya, berarti yang di bagian kiri plat positif itu nilainya adalah 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, dan arahnya itu ke bagian kiri menjauhi plat positif ya. Baik, nah sekarang kita akan tentukan di bagian tengah plat ya teman-teman.
untuk medan listrik yang ada di bagian tengah ya. Jadi di antara kedua plat ini, nah kita lihat, jadi medan listrik yang disebabkan oleh plat yang positif itu arahnya ke kanan ya teman-teman. Jadi menjauhi plat. Nah ini yang positif, sementara untuk yang plat negatif juga sama ya, ke arah kanan, artinya menuju ke plat. Jadi ini untuk medan listrik yang disebabkan oleh plat yang bermuatan negatif. Nah di sini kita lihat karena arah kedua medan sama, yaitu ke kanan, maka otomatis di sini medan listrik totalnya itu kita jumlahkan ya. Berarti di sini medan listrik totalnya sama dengan E positif tambah dengan E negatif. Jadi sama-sama ke kanan, berarti searah, dua-duanya nilainya positif dan kita jumlahkan. Nah berarti ini sama dengan, nah untuk yang positif itu nilainya adalah 3,84, berarti ini 3,84 kali 10 pangkat 5 tambah dengan 2,43 kali 10 pangkat 5. Nah sama dengan, nah jadi dari sini kita dapatkan nilainya adalah 6,3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Jadi teman-teman, medan listrik total yang ada di bagian tengah itu arahnya yaitu ke kanan ya. Jadi dari plat positif menuju ke plat negatif. Jadi medan listrik total yang ada di bagian tengah arahnya ke kanan dengan nilai sebesar, ini ya teman-teman, 6,3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menentukan medan listrik di bagian kiri ya, di bagian kanan. Jadi kita akan menentukan medan listrik di bagian kanan pada plat negatif. Nah, untuk bagian kanan plat di sini kita lihat teman-teman. Jadi untuk bagian kanan plat ini, yang di bagian kanan plat negatif ya, untuk medan listrik yang dihasilkan oleh plat positif itu arahnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini medan listrik yang dihasilkan oleh plat. Kemudian untuk medan listrik yang dihasilkan oleh plat yang bermuatan negatif itu ke sini ya teman-teman ya. Baik ya, jadi arahnya menuju ke plat. Jadi ini medan listrik yang dihasilkan oleh muatan negatif. Nah di sini kita lihat arah medannya itu berlawanan ya, sehingga di sini E totalnya itu kita kurangkan ya teman-teman. Berarti E totalnya untuk bagian kanan plat, jadi E total itu sama dengan, nah di sini kita lihat, nah karena medan listrik dari yang plat bermuatan positif arahnya ke kanan, berarti ini nilainya positif, sementara untuk medan listrik oleh plat negatif arahnya ke kiri, berarti itu nilainya negatif ya. Berarti di sini E totalnya yaitu E plus kurang E minus. Nah sama dengan, berarti kita akan kurangkan yaitu 3,84 kali 10 pangkat 5, 3,84 kali 10 pangkat 5 kurang dengan 2,43 kali 10 pangkat 5, dan hasil yang kita peroleh adalah 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Jadi untuk medan listrik total yang ada di sebelah kanan plat ya, itu nilainya adalah 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, dan arahnya, jadi karena nilainya positif, berarti sama dengan arah dari medan listrik oleh plat yang positif ya. Berarti ini E totalnya teman-teman. Jadi E totalnya untuk di bagian kanan itu ke arah kanan ya, menjauhi plat yang bermuatan negatif dengan nilai 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Baik teman-teman, jadi di sini kita sudah menentukan berapa besar medan listrik yang ada di bagian kiri
di bagian tengah dan bagian kanan plat ya. Jadi di bagian kiri arahnya itu ke kiri ya, menjauhi plat yang bermuatan positif. Kemudian di bagian tengah arah medannya itu dari ke kanan, dari plat positif menuju ke plat negatif, dan yang di bagian kanan itu menjauhi plat negatif ya. Jadi demikian teman-teman untuk contoh soal bagaimana menentukan medan listrik dari yang dihasilkan oleh plat non konduktor ya. Nah dalam hal ini misalnya plastik ya. Jadi sekali lagi teman-teman ingat bahwa kita saat ini menentukan medan listrik oleh plat yang non konduktor ya. Nah rumusnya itu yang ini ya teman-teman. Jadi kita ambil patokan rumusnya yang ini, yaitu medan listrik yaitu sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ya. Nah demikian untuk contoh soal saat ini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran saya yang selanjutnya.